Bacaan udah selesai? Nah. Ya, bacaan udah ada? Udah ada. Oke, silakan. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Agustiawan. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Agustiawan. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya dosen pembimbing pertama, Ade Syahputra, dosen pembimbing kedua, Pak Yadarullah, Eskom Enkom, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Budi Arifitama, STMMSI. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat tidak dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Agustiawan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan berdoa. Oke. Baik, karena sudah video presentasi dan video aplikasi sudah dilihat oleh pembimbing dan penguji, ya. Kemudian saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan terkait dengan sidang skripsi Saudara Agustiawan. Kepada Bapak Sylvester Dian Hadi Permana sebagai dosen penguji pertama, silakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Ade Syahputra. Selamat pagi, salam ketemu kembali kepada Mas Agustiawan. Pagi, Pak. Ya, saya mau ucapkan selamat sebelumnya, kamu sudah mencapai titik ini gitu ya, di mana perjuangan skripsi kamu ya cukup berat, cukup banyak tantangan gitu ya. Sebelum mengakhiri proses skripsi gitu ya, kita ada yang namanya sidang akhir. Nah, sidang akhir skripsi ini untuk memvalidasi apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu teliti selama ini gitu ya. Oke, baik. Saya seperti biasa kalau saya penguji mungkin saya share screen ya. Nah, ini punya kamu, saya share screen. Tapi sebelumnya saya mau tanya pada Mas Agustiawan nih. Ini sebenarnya buat apa sih? Kamu mau buat apa skripsinya ini, buat apa sih? Jadi kan di sini saya ingin mengimplementasikan Pak Cimin untuk penilaian kinerja guru, Pak. Jadi saya membuat sebuah sistem, Pak. Buat sistem untuk penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru untuk apa sebenarnya? Jadi Pak, untuk apa sebenarnya itu penilaian itu? Jadi kan salah satu faktor yang mempengaruhi sekolah kan mempertahankan mutunya, Pak ya. Jadi faktor dari kinerja guru. Apabila kinerja guru menurun kan ada baiknya agar segera dilakukan evaluasi, Pak ya. Maka karena kondisi ini dapat mempengaruhi mutu pendidikan, Pak. Jadi saya membuat sebuah aplikasi untuk clustering kinerja guru. Clustering kinerja guru. Baik. Agustiawan ya. Kita mulai dari abstrak. Saya bilang dari abstrak dulu. Nah, di sini kamu membahas mengenai masalahnya mulai dari
mana? Persaingan sekolah atau dari mana? Yang permasalahan dari penilaian kinerja guru, Pak. Nah, dilihat dari abstraknya, masalah kamu belum jelas ya. Bagaimana kebutuhan kamu untuk menilai guru seperti itu, ya. Terus walaupun kamu udah diganti ya, abstraknya itu bukan abstrak proposal lagi gitu kan ya. Tapi yang kelemahannya di sini kurang jelas permasalahannya, kurang tajam di dalam abstrak. Ya. Tolong ditajamkan. Lalu mulai dari latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah kamu di sini ini terlalu yang namanya banyak suatu bumbu yang terlalu banyak kalau menurut saya. Nah, ini tolong diperbaiki. Menurut saya nggak perlu kamu ngomong kayak gini, tapi lebih ke permasalahannya. Kamu masalahnya apa, di mana, karena kamu studi kasus, kayak gitu ya. Tolong itu persingkat atau masalahnya dijelaskan, di-clearkan. Gitu ya. Tuh, terus ini ya kesimpulannya mana? Kalau menurut saya ini belum selesai, di mana di sini ada kesimpulan penelitian, mungkin diharapkan dapat ngapain sih kayak gitu itu. Ya, di sini belum ada. Di kesimpulan harapan penelitian itu harusnya ada di dalam latar belakang masalah. Jadi penelitian ini maunya ngapain sampai kemana kayak gitu. Lalu nah, bab 5 simpulan dan saran nggak ada ya. Bab 5 itu penutup, itu mungkin nanti jelasannya Pak Budi itu ya. Tapi dapat aja di saya kayak gitu itu. Oke, dari bab 2-nya menurut saya sudah bagus, sudah menggunakan ini, ada pengembangan ide, ada masuk sini semuanya. Tapi di sini ya tabel 2D1 persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Masa cuma persamaan dan perbedaan sih? Enggak, harusnya perbandingan pustaka. Gitu ya. Ya kamu kritik nggak dimasukin sini, pengembangan ide nggak masukin sini, gimana sih? Ya harusnya ya sama dan ini semua namanya perbandingan pustaka. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini kamu vulgar banget ya kasih nama guru ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ya, ketahuan nanti gurunya yang mana, yang ini ketahuan. Tapi nggak apa-apa. Saya suka itu. Nah, ini masih ada banyak tipe-tipe ya. Yang saya nggak kasih komentar berarti tipe-tipe. Tipenya banyak, sangat amat banyak sekali. Itu menandakan bahwa kamu itu kebelet lulus. Ya kan? Bener kan? Iya, nggak dibaca lagi. Banyak banget. Nanti kita lihat. Nanti Pak Budi itu yang ngeliatin itu. Wah, itu banyak banget. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya kamu ini. Ini kan pertanyaan ini berdasarkan 3 spesimen ya, tipe variabel, Pak. 3 variabel ya. Nah, ini siapa yang nanya? Kamu nanya ke gurunya? Tidak, Pak. Jadi saya bertanya kepada siswa kelas 12, Pak. Siswa kelas? Kelas 12. 12. Oke, siswa kelas 12 berapa orang yang ditanyain? Itu 2 kelas, Pak. Jadi satu kelasnya hampir 30. 2 kelas. Betul. 2 kelas kamu kasih kuesioner 20-an ini. Untuk 20 orang dosen, 20 orang guru ini. Nilai satu-satu. Iya. Iya. Hasilnya mana? Hasilnya ada di Excel, Pak. Tapi cuma saya tampilkan yang pertanyaannya doang, sama hasilnya yang di data itu, Pak, yang di bab ketiga yang data itu. Mana? Di mana datanya? Ini. Ini Pak. Hasil. Loh, kok tiba-tiba sudah vulgar kayak gini? Mana suplementarinya? Kamu bisa nggak tampilkan ke saya Excel-nya deh?
Saya minta kamu tampilkan Excel-nya. Bukti bahwa kamu udah ngasih ke siswanya, kamu kuesionernya mana, coba lihat. Nah, ini harusnya ada ini. Ini kan salah satu prosesnya. Ya, walaupun kayak gitu itu kamu, Pak ini kan terlalu panjang, kenapa nggak masukkan ke lampiran? Ya kan, harus ada. Saya ngeliat lampiran kamu malah nggak ada lampirannya. Gimana sih? Coba sekarang saya mau liatin deh, mana buktinya kamu sudah kasih ke 12 siswa kelas 12, 2 kelas itu mana? Ada berapa orang, mana penilaian tiap individualnya mana? Ada nggak? Laut ini, Pak. Laut ini. Share screen aja di sini. Share screen aja. Kan bisa? Bisa share screen. Kirim ke apa? Kamu masih bisa share screen? Beda laptop, Pak. Ini di mana? Kamu pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop, Pak, tapi pakai dua laptop. Yang ini buat yang presentasi, yang ini buat ini. Datanya ada di sini. Ya udah gimana caranya deh, liatin datanya, kamu mau masukin ke itu. Tapi memang saya butuh datanya. Kalau enggak, berarti sama aja kamu ngisi sendiri. Iya dong, harus ada datanya dong. Wah ini orang IT banget, punya 2 laptop, punya 2 komputer banyak ini gitu ya. Oke, sambil menunggu bukti. Memang bukti itu harus ada, masukin ke lampiran. Lampirannya kamu tambahin lagi ke lampiran deh. Di copy aja pakai flash disk. Pakai flash disk. Nah, sambil ini ya, namanya SMA itu kapital semua, Mas. Itu ada di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang udah nggak ada IYD lagi, tapi PUEBI. Gitu ya. SMA itu kapital semua. Ini banyak SMA yang non kapital. Taruna Adikna itu T-nya itu kapital, A-nya kapital di setiap katanya. Gitu ya. Banyak yang kayak gini tuh, waduh. Saya ini paling apa namanya? Paling Messi itu apa ya? Paling acak adut ini. Saya ngeliatin kayak gitu tuh nama SMA-nya aja nggak kapital dan sebagainya itu ya. Nanti tolong Pak Budi ini. Aduh, banyak amat sekali. Udah belum? Udah, Pak. Jadi ini hasil kuesioner, Pak. Jadi ada nama siswanya. Terus ini pertanyaan-pertanyaannya itu. Pertanyaan-pertanyaannya itu. Kok cuma 3? Jadi dari yang kemarin, Pak, kan sudah saya ambil, Pak, datanya. Udah gitu saya masukkan ke variabel pertama. Terus yang dua variabel tadi itu kan diubah, Pak, jadi apa namanya jadi absensi sama tugas tambahan, Pak. Jadi saya menggunakan variabel dummy, Pak. Loh, kok variabel dummy untuk ini?
Jadi kan saya juga udah udah konsultasi juga Pak pada kepala sekolah. Terus juga untuk kinerja guru itu ada apa aja Pak buat penilaiannya. Dan terus beliau berkata ada 3 katanya Pak. Dari aspek pengajaran, terus Iya, tapi dari sisi perizinan. pertanyaannya gini, kamu tadi ada 10 pertanyaan. Itu 10-10-nya kamu nggak ini, kamu nggak tanyakan. Jadi yang saya sudah tanyakan tuh yang ini Pak, yang bekas saya waktu sidang proposal Pak. Ya, terus kamu nggak tanya lagi untuk yang ke-10 ini, gimana? Apakah guru mampu menjelaskan materi pelajaran yang jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa? Itu kan nggak ada. Tapi ada di bab 3 kamu. Ya kan? Itu ditanyakan kepada siapa? Kepada siswa Pak. Mana buktinya? Mana buktinya? Bahkan kamu cuma nanya bagaimana kepribadian dan akhlak guru tersebut, malah nanyanya ke siswa gimana sih? Kepribadian kan bukan. Kamu menanyakan 10 itu. Nah, apakah cara mengajar guru membuat siswa tertarik dan nyaman malah kamu nggak tanyakan? Kamu tanya ke siapa? Gimana dong? Aduh, gimana ya? Oke, saya stop deh. Saya tampilkan punya saya lagi. Baik, berarti ini tidak semuanya kamu tanyakan kepada siswa gitu ya, karena nggak ada buktinya, gitu aja deh. Memang ini harusnya ditanyakan. Kamu udah masukin ke sini pertanyaannya, kok nggak ditanyakan terus gimana? Berarti sampai sini, yang ini yang kamu belum tanyakan, iya kan? Dan ini pun juga ada tipe. Apakah guru selalu ramah ketika ada siswa yang bertanya? Kamu nggak tanya ke siswa, tanyanya kemana? Nggak tahu kemana. Nah, itu bingung. Ya mau gimana dong? Nah, oke. Kamu cuma kasihnya ini. Poin 83, 68, 94 itu dari mana? Dari perhitungan ini Pak. Yang Mana hitungan mana? di sini Pak. Di sini. Hitungan mana? Bisa tampilkan nggak hitungannya? Coba tampilkan. Kok bisa 83, 68, 94 dari mana? Bisa tampilkan? Bisa. Ya.
Habis. Gimana, Mas? Jadi kamu Saya tunggu nih. Ya, perhitungan dari mana? 83 itu dari mana? Pengajaran 83, D1 gitu ya. Kok bisa? Aduh. Gimana ini kalau misalnya skripsi ujian nggak disiapin ini? Harusnya tahu dong. Ini kamu yang ngerjain kan harusnya tahu. Ya Mas, gimana? Itu bab 3 loh. Harusnya kamu sudah ada di sebelum pada saat sidang proposal. Pertanyaan yang simpel sebenarnya. Kalau kamunya belum siap, kenapa mau sidang? Perlu diketahui kalau kamu sudah sidang itu berarti harusnya sudah siap. Jadi Pak, hasil yang 63 ini kan awalnya kan
pas sidang proposal kan menggunakan 4 variabel, Pak. Dan jadi ketiga variabel ini saya gabungkan jadi satu variabel, Pak. Jadi yang kompetensi profesional, pribadi, sama sosial itu saya gabung menjadi satu, Pak. Jadi 83, Pak. Dan yang variabel kedua sama ketiga itu saya menggunakan variabel dummy, Pak. Yang mana yang dummy? Yang absensi sama tugas tambahan, Pak. Kenapa kamu masukin dummy di situ? Jadi kan karena dari absensi kan sendiri kan saya udah bertanya, Pak, kepada pihak kepala sekolah, Pak. Jadi untuk absensi sendiri di SMA Tornaniga dia ada batas nggak masuk ya, Pak. Jadi di SMA Tornaniga itu gurunya 3 kali nggak masuk itu ada pemotongan honor, Pak, kayak transport gitu. Sekarang saya Jadi makanya Oke. Sekarang Jadi saya saya- mau tanya ke kamu. Kamu tadi ada 10, jadi cuma ada 3. Ada pertanyaan yang nggak kamu tanyakan. Dari situ kamu masukin absensinya dummy. Lalu data menggunakan tugas tambahannya dummy, ya kan? Terus kamu gunakan untuk skripsi kamu, untuk kamu publish nantinya, kamu kasih tahu mana yang berkompeten, apakah itu valid, Mas, datanya? kalau untuk kuesionernya yang pas itu emangnya ini, Pak, apa namanya? Emangnya benar saya nyebarin ke siswa kelas 12, Pak. Iya. Kalau yang buat pertanyaan tambahannya saya tidak menambahkan. Nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah penelitian kamu itu valid atau tidak? Dengan adanya dummy seperti itu. Tapi sesuai dengan apa namanya yang saya tanyakan kepada kepala sih. Ya apa tidak? Kamu punya pertanyaan 10, kamu kasih ke 3. Jadi cuma 3, yang lainnya nggak kamu tanya. Lalu absensi kamu nggak tahu absensinya mana aja. Bisa saya tanya, Pak Bu Sukmawati, itu hadir kapan aja, jam berapa aja, kan harusnya ada. Kenapa kamu bisa bilang 100 di situ? Nah, soalnya pas begitu saya mengambil data absensinya itu banyak kan cuma yang nggak masuk cuma 1 orang, Pak. Dan dari situ saya menggunakan variabel dummy, terus hasilnya satu semua, Pak. Lihat dari rekap absensinya, Pak. Kalau cuma sekali aja, nah absensi itu sekali atau mau berapa kali? Menurut kamu? Itu absensi sekali itu yang nggak masuk ya, Pak. Aduh, bingung saya nih. Kamu menggunakan ini untuk, ya kalau kamu itu kayak gini berarti sewaktu dong. Cuma sekali aja, bukan untuk kamu lihat absensi secara keseluruhan. Tapi itu di rekapnya udah satu semester, Pak. Mana? Udah 1 semester. Satu semester. Datanya mana? Datanya ada, Pak. Di hardcover pas saya ke sekolah. Mana lampirannya? Di lampirannya enggak, hal-hal seperti itu memang harus kamu masukin dalam lampiran kamu, mana buktinya, mana ininya. Enggak ada di sama sekali. Oke lah, saya lanjutkan dulu supaya nggak kelamaan. Kembali lagi ke tempat saya. Sini. Ini masih banyak tipe-tipe, aduh. Ini aja belum saya ini dilambangkan di spasi lambang, enggak, bukan gitu. Oke, bangkitan nilai acak dengan ini. Ngapain dengan ini? Tambahin intronya. Mengapa harus membangkitkan nilai acak dan sebagainya? Ya. Ini juga tabel 3.6 merupakan membangkitkan nilai acak merupakan gimana sih? Banyak sekali Messi yang seperti ini. Waduh. Susah saya nih ngeliatin ini. Ini juga bukan dengan equation. Bisa aneh sendiri kayak gini. Ya kan? Bukan, ini bukan equation, ini gambar ini. Harusnya pakai equation.
Terus. Ini baru bab 3-nya. Di sini kita mau lihat tambahkan narasi, ya. Tambahkan narasi di situ. And then terus. Nah, ini bab 4 yang kamu banyak sekali yang Messi gini ya. Banyak sekali tipe-tipe. Kalau misalnya X-nya ini kapital, semuanya kapital yang konsisten. Gitu ya. Nantinya itu juga dipisah, aduh. Kamu harus belajar bahasa Indonesia, Mas. Ya. Ini juga ini tiba-tiba langsung vulgar, langsung kasih tabel. Enggak, kasih narasi, introduction dulu. Pusat klaster 3 itu ngapain? Iterasi kedua itu ngapain gitu ya. Ya sebenarnya salah semua kalau misalnya yang data tadi itu salah sebenarnya. Kata-kata yang nggak benar, objektif. Maksudnya apa coba? Form login. Untuk apa punya login kalau di sini? Untuk ini Pak, kan di saya kan ada dua user Pak. Jadi user yang pertama tuh kepala sekolah, yang kedua tuh developer Pak. Sekarang mau tanya, developer nggak tahu password kepala sekolah? Developer tahu kan saya yang buat juga akun dari kepala sekolah. Tahu. Developer tahu akun kepala sekolah. Kepala sekolah pakai ada berapa kepala sekolah? Cuma satu Pak. Cuma satu. Ya, Pak. Ada kepala sekolah cuma satu. Developer tahu akun kepala sekolah. Buat apa pakai login? Jadi di dalam fitur formnya tuh beda Pak. Kalau misalnya yang kepala sekolah itu lebih user friendly lagi Pak. Jadi hanya menampilkan hasil clustering. Kalau di developer itu lebih kompleks Pak hasilnya. Di kompleks mana tulisannya? Ada Pak Bang. Kamu ngomong nggak tentang itu? Kita membagi kepala sekolah tuh ngapain, ininya ngapain gitu? Jelasin Pak. Mana? Halaman? 46 Pak. 46. Mana? Iya, Pak. Mana? Apa yang kamu jelasin di sini? Yang atas. Yang atas mana? Mana perbedaannya? Yang di Kamu hanya bilang lebih kompleks doang. Tapi kompleksnya di mana kamu nggak kasih tahu. Gimana sih ini skripsinya ini? Itu kamu belum siap Mas masuk skripsi kayak gini nih. Belum siap di sidang sebenarnya. Di tabelnya juga ada Pak, di tabel form hasil akhirnya Pak. Ada 2 juga. Tapi nggak ada di sini. Itu di form login saya cuma menjelaskan ada kalau kamu nanti kalau nanti ini oke gitu ya. Tolong ini tambahin di sini ya. Lalu gambar ini gambar apa kok kurang jelas? Kalau kamu tuh banyakkan gambar, banyakkan tabel, kurang narasi kalau saya lihat ini. Tolong tambahkan 4-5 kalimat lagi untuk menjelaskan ini gambar apa. Kamu nggak kasih tahu gambar apa ini. Ya kan? Kurang jelas, narasinya kurang. Waduh. Ini sebenarnya belum siap untuk sidang kalau menurut saya. From hasil nih gambar kurang jelas. Ini saya nggak bisa ngelihat apaan, hasil apaan ini. Lalu ini gambar pie buat apa? Kamu ini tahun 2020, kalau gambar kamu kayak gini tahun 1956, saya masih oke. Tapi kalau kamu tahun 2020 gambar kamu masih kayak gini, buat apa? Ini gambar kayak gini ya, buat apa pai dan batang? Kamu tahu nggak perbedaannya pai dan batang digunakan buat apa sih sebenarnya? Skala apa yang digunakan untuk pai dan batang, perbedaannya apa tahu nggak? Yang saya tahu sih kalau untuk pai buat persentase Pak, kayak berapa persen gitu Pak. Terus? Kalau yang batang itu biasanya lebih ke unit tingkatan berapa jumlah gurunya yang kayak saya jelaskan di sini. Buat apa kalau kamu lihat kayak gini ini? Di sini pun juga mungkin persentase ada ininya jumlahnya,
Kenapa harus pakai batang? Menyimpan menempelkan ini. Bedaannya ini adalah persentase, maksudnya secara keseluruhan itu berapa. Sedangkan kalau batang biasanya melihat untuk skala waktu. Skala orang yang lebih banyak lagi dengan banyak sekali yang namanya kategori. Lagi kamu pakai batang. Dan ini nggak ada penjelasan sama sekali. Penjelasannya cuma ini. Buat apa? Semua orang juga tahu kalau itu batang sama pai. Tambahkan narasi kalau nanti kamu lulus ya. Ini juga nanti tolong Pak Budi. Ini dan ini aduh di kalimat saya pusing bacanya ini. Meningkatkan terus kompetensinya. Kompetensi itu skill loh, Mas. Kamu ngomong apa akhlak? Akhlak itu ditingkatkan dengan cara gimana? Akhlak itu kompetensi. Bukan. Itu bukan kompetensi. Moral itu kompetensi? Bukan. Itu bukan kompetensi. Kamu kok malah bilang meningkatkan terus kompetensinya. Kompetensi guru adalah skill. Caranya ngajar, caranya dia itu mempunyai materi dan sebagainya. Itu namanya kompetensi. Saya bilang kayak gini karena saya asesor kompetensi. Saya tahu banget metodologi untuk mengakses kompetensi. Tapi itu nggak bisa untuk mengakses akhlak. Ya. Ini ya, ini next page dan sebagainya. Ini apa sih? Kamu bacanya ini apa nih? Enkapsulasi. Ini apa nih? Itu enkapsulasi, Pak. Enkapsulasi. Ya. Kayak gini. Ya. Kok bisa? Ya kan di apa namanya? Inisialisasi juga kan saya udah masukin, Pak. Enkapsulasi. Bentuknya kayak gini. Iya, Pak. Oke. Dalam bab 5 itu penutup, kamu kasih tahu 4 guru itu apa aja, misalnya di pakai inisial aja, D1, D2, D3, D4 atau mana. Itu ya. Itu harus ada. Bukan menjadi klaster-klaster kayak gini, tapi ya klaster kasih tahu ininya apa, isinya apa 4 guru itu. Ya. Terus ini sarannya udah bagus, tapi masih banyak typo. Gitu ya. Oke deh, menurut saya gitu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Andi sebagai penguji pertama. Saya beri kesempatan kepada penguji kedua, Bapak Budi Ari Fitama, untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Ade selaku pembimbing pertama, dan terima kasih tadi Pak Sylvester Dian Handi Permana sudah mengupas ya dari sisi banyak hal mengenai skripsinya dari si Agus Setiawan ini. Ya, jadi gini Agus Setiawan, saya mengambil kesimpulan dulu ya dari apa yang Pak Handi sudah jabarkan tadi. Yang pertama ya, ini dari tangkapan saya ya dulu ya, bahwa menurut saya kamu bisa membuat aplikasi, tapi baru sampai titik itu aja. Ya, kamu belum mampu untuk melakukan sebuah proses penelitian yang baik. Ya, ibaratnya begini, kamu bisa membuat aplikasi tapi cukup di situ aja, tapi ibaratnya kamu tuh belum cukup sampai level yang lebih tinggi dari itu. Ya, ini nanti akan bermanfaat sekali ketika nanti kamu kerja, ya, di mana kerja nanti levelnya bukan level entry lagi, sebenarnya harusnya, ya. Itu kan bedanya S1 dengan D3 dan kawan-kawannya, D2 lah ibaratnya seperti itu. Nah, kamu belum sampai ke situ. Proses penelitian kamu tuh masih belum cukup baik, ya. Dari sisi apa? Saya selalu yang waktu proposal kemarin sudah bilang sama kamu bahwa datanya mana. Ya, karena proses penelitian yang baik itu kamu harus punya data yang valid. Ketika data kamu tidak valid, bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan penelitian kamu? Nah, itu yang sebenarnya Pak Handi mau sampaikan ke kamu.
ya. Ke sekolah udah kamu masukkan dummy. Ibaratnya gini, kamu membuat penelitian gitu ya, udah lewat dari proposal. Proposal kamu pakai dummy boleh. Tapi ketika kamu sudah menyusun bab 4, bab 5, itu bukan dummy lagi. Yang kamu masukkan tuh keseluruhan data yang memang benar-benar kamu teliti. Ya, yaitu di situ ada proses pengambilan, katakanlah kamu melakukan pengambilan data dengan siswa, yaitu harus dilakukan dengan benar-benar sesuai seakurat-akuratnya data yang dihasilkan dari hasil pengambilan sampelnya tersebut. Yang kamu gunakan, kamu masukkan. Nah, dari yang tadi kamu sudah jawab, ya, saya tidak melihat itu. Oke? Nah, saya mungkin akan share seperti yang Pak Handi, saya share screen dulu ya mungkin ya. Tunggu. Apakah terlihat sudah? Belum. Kelihatan? Kelihatan ya. Kita mulai dari yang awal ya. Oke, di sini di halaman surat pernyataan keaslian proposal skripsi, apakah ini kamu proposal skripsi atau sidang akhir skripsi? Sidang akhir skripsi. Nah, kenapa masih ada ini? Ya. Apakah ini proposal atau skripsi? Skripsi. Nah, iya. Ganti ya. Oke, berikutnya. Ini saya juga tanda tanya sama kamu. Ini mana tanda tangannya? Mana tanda tangan dosen pembimbing pertama kamu? Mana tanda tangan dosen pembimbing kedua kamu? Mana tanda tangan ketua prodi? Dan itu ketua program studi. Program studi apa? Sistem informasi, ekonomi, akuntansi. Iya, mana? Nggak ada. Seharusnya, walaupun ini jatuhnya sidangnya sidang online, tapi kamu tetap bisa meminta dan wajib sebenarnya meminta tanda tangan kepada dosen pembimbing dan ketua program studi, gitu loh. Ini artinya memvalidasi lagi apa yang ditanyakan Pak Handi tadi, bahwa ini kamu benar-benar ngejar setoran, jadinya seperti itu. Ya, kayak ibaratnya gitu. Yang penting cepat. Which is menurut saya kurang baik, ya, karena bukan seberapa cepatnya kamu, tapi kualitinya yang kamu hasilkan sebenarnya. Jadi ibaratnya kamu tidak membuat sesuatu yang sia-sia. Jujur, kalau saya menilai ini kamu melakukan sesuatu yang sia-sia sebenarnya bisa lebih baik daripada yang kamu buat hari ini, gitu loh. Ya, oke. Oke, ini saya lewatin ya. Oke, nah ini cukup banyak yang saya catat ya. Pertama ini. Pertama, dari penelitian kerja dapat dilakukan pertimbangan untuk diadakannya. Langsung diadakan, nggak usah pakai diadakannya. Kenapa diadakannya? Saya paling tidak begitu suka kalau ada nyanya itu ya. Oke, nah serta pengembangan bagi guru yang dinilai kurang. Apanya yang kurang? Kurang tinggi. Penilaiannya, Pak. Mana? Kenapa kamu nggak sebutkan di sini? Nih, yang dinilai kurang karena tingginya persaingan antar sekolah. Nah, apa ini? Sebenarnya fokus kamu apa? Apakah di satu sekolah atau antar sekolah? Berarti kalau antar sekolah artinya kamu membuat sistem ini untuk banyak sekolah. Benar nggak? Benar. Iya, jadi yang mana yang benar? Antar sekolah atau satu sekolah aja nih? Satu sekolah, Pak. Iya, kenapa persaingan antar sekolah? Oke? Iya. Guru sendiri merupakan objek. Waduh, ini repot nih. Saya tanya kamu, guru itu adalah objek atau tidak? Subjek, Pak. Iya, kenapa objek di sini? Kamu tahu nggak, objek itu apa? Objek itu benda. Apakah kamu menyampaikan guru sebagai benda? Tidak. Ganti ya. Repot ini. Ya. Plus, kinerja seorang guru cukup berpengaruh untuk meningkatkan motivasi siswa. Apakah menurut kamu, ya, kamu aja nih, seorang guru itu tugasnya untuk memotivasi siswa aja atau apa? Sebenarnya banyak sih, Pak. Iya.
Iya benar kan. Apakah dengan memotivasi siswa itu bisa meningkatkan kinerja dia? Iya gimana? Kamu gagal fokus nih menurut saya. Sebenarnya kamu yang mau dibuat apa sih sebenarnya? Balik lagi, kalau memang kamu fokus kamu untuk menilai kinerja guru, ya udah fokus di situ. Jangan kamu ngambil embel-embel meningkatkan motivasi siswa. Kalau kamu memang nanti meningkatkan motivasi siswa, berpengaruh meningkatkan siswa, ya jatuhnya nanti penelitian kamu adalah setelah pasca kamu buat sistem ini, kamu membuat penelitian baru lagi dengan melihat apakah sistem yang kamu buat ini bisa meningkatkan motivasi. Enggak kan? Apa yang kamu mau lakukan? Kinerja guru, Pak. Ya udah, kenapa kamu ngelebar kemana-mana gitu kan? Ya. Nih, tipe lagi nih. Yang ini juga saya komen tipe-tipe sama kayak Pak Andi nih. Nah, ini kenapa saya komen, hati-hati di dalam abstrak tidak boleh ada garis miring. Apa susahnya kamu tambahkan atau? Ya, katanya garis cukup atau perlu. Ya, baik atau perlu. Jangan pelit-pelit. Ya, gitu. Oke? Saya, oke. Oke, itu saya tandain proposal skripsi, bla 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 bla. Tadi yang mana ya? Oh, nanti di dalam situ ada. Nanti dari Pak Andi udah ngejabarin di situ. Ini saya tandain kayak gini, cek kondisi berhenti, terus nanti kamu lihat sendiri ya, cek kondisi berhenti, terus ada form login, form cluster, inisialisasi, itu kenapa saya tandain di sini? Saya nanti hubungannya sama gambar yang kamu ambil juga, ya. Hubungannya adalah, kalau kamu membuat caption untuk gambar accounting table, jangan pelit-pelit kata-kata. Ya, katakanlah form login apaan? Saya nggak tahu, sebagai pembaca. Form cluster dari apa? Saya nggak tahu. Form inisialisasi dari apa? Ya, paham nggak? Iya, jangan form inisialisasi. Udah, gitu aja. No. Jadi, ibaratnya harus detail. Ya. Sama nih, coba lihat nih, 4.3 hasil. Hasil apaan? Saya nggak tahu. Ketika saya membaca, bukan saya aja mungkin, orang lain yang membaca skripsi kamu pun juga akan bingung, hasil apaan ini? Gitu kan ya. Harus jelas, harus deskriptif, harus dijabarkan, gitu ya. Oke. Nah ini ya, saya tandain ya. Tolong ya, itu yang saya tandain kayak gini-gini tuh artinya adalah kamu belum menjabarkan secara lebih panjang gitu, bahwa apa sih ini, gambar ini gitu loh. Jelaskan apa itu. Nggak harus satu paragraf, nggak, satu kalimat udah cukup gitu loh. Ya, nggak usah pelit-pelit kalau untuk caption ya. Saya skip. Oke, nah kita masuk ke bab 1 ya. Kita ke latar belakang masalah, banyak catatannya ya. Nih, kinerja seorang guru adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena dari kinerja guru sendiri akan mampu mencetak murid-murid teladan. Ini siapa yang bilang? Dari ini, Pak, yang Sujana 22. Oh, kalau dari Sujana kenapa ada titiknya? Itu udah lewat satu itu loh, satu kalimat pokok loh. Harusnya satu paragraf, bukan satu paragraf, kalimat seperti ini ditutup dengan Sujana gitu. Kalau memang ini Sujana ya Sujana lagi, atau cari Sujana yang lain gitu loh. Ya, dan kamu ngambilnya kenapa yang Sujana 2002? Oh, 2002 udah lama banget loh ya. Iya dong, kan udah jelas ya, namanya sebuah penelitian, apalagi skripsi kan udah di awal-awal itu udah dikasih rambu-rambu kan, setidaknya minimal 5-10 tahun, gitu kan. Ini 2002 udah jauh banget loh, hati-hati, ya. Oke, lalu ini. Nah, yang dari Sujana ini, apa kaitannya dengan kinerja guru? Kalau hanya dilihat dari mengajar saja, ya nggak? Mana yang membahas tentang kinerja guru? Kamu nggak ada di sini. Makanya tadi Pak Handi juga bilang latar belakang kamu untuk yang mengambil referensi tentang kinerja tuh nggak ada mana. Soalnya kamu di sini bilangnya kinerja seorang guru, tapi yang kamu ambil referensinya di sini adalah hanya dari sisi pengajar aja. Padahal kalau tadi kamu udah jabarkan, ternyata untuk kinerja dari guru itu ada 3 kriteria itu kan ya? Iya, mana? 3 klaster lah kamu bilangnya gitu ya. So hati-hati di sini. Harusnya ngapain ini? Itu menjelaskan tentang kinerja guru, Pak. Iya, sama referensinya dari mana kamu bisa bilang ini gitu. Bagaimana dari mana kamu bisa ngambil 3 part ini gitu kan. Bukan dari kepala sekolahnya. Lah kalau misalnya nanya
Jadi ibaratnya gini, kamu ngambil data, kamu tentukan kinerja dari mana, Mak? Itu orang itu yang bilang gitu. Lah, standar orang kan beda-beda. Dari mana kamu bisa bilang bahwa standar yang dia bilang itu, yang dia pakai itu paling baik untuk penelitiannya kamu? Artinya kan kamu harus mencari penelitian yang lain kan, yang setipe, oh dia pakai 3 kriteria seperti atau cluster gitu ya. Ya itu yang kamu pakai berdasarkan dari yang riset yang sebelumnya gitu. Ya. Namun kerap kali jangan pernah sekali-sekali kamu memakai bahasa kerap kali, rata-rata, lalu apalagi kebanyakan. No. Ya, harus pasti berapa kali. Atau persentase boleh lebih tepatnya. Jangan pakai kerap kali. Kerap kali itu bisa dihitung 2 kali, 3 kali, 50 berapa? Nggak tahu ya? Iya, ganti dengan persentase. Ya. Oke. Nah, berkali-kali. Nah, nih, tersebut terdapat beberapa guru yang keluar masuk dengan bebas, dalam arti ada beberapa guru yang berkali-kali jarang masuk dan tiba-tiba mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Nah, sekarang saya tanya kamu, apakah masalahnya itu kinerja atau masalahnya itu disiplin? Dari disiplin terus berdampak dari ke kinerja guru. Oh, yang mana dong nih? Ayo. Disiplin atau kinerja? Soalnya kamu nyebutnya di sini nih, ini negasinya kamu loh, ini problemnya kamu loh jatuh ya. Namun kan udah problem itu ya. Ya. Di sini kamu bilangnya problemnya adalah karena masalah disiplin guru. Apakah betul itu? Harusnya apa? Itu dari faktor itu sama yang ini Pak, kinerja guru juga. Iya, of course. Harusnya di sini kamu artinya apa? Harusnya jelasinnya tentang apa? Tentang apa namanya? Problemnya apa? Iya, Kak. Problemnya adalah kinerja guru, bukan disiplin guru. Disiplin guru itu adalah salah satu mungkin yang ada di dalam apa? Dalam variabel. Problem. Yes, oke. Ngerti ya? Kalau ini kamu cuma satu bagian doang sebenarnya dari apa yang kamu mau teliti, yaitu dari kinerja guru ini. Ngerti? Iya. Oke. Oke, salah satu faktornya apa? Nah, salah satu faktor ini apa nih? Makanya kan dari berapa faktor? Apa? Salah satu faktor yang mempengaruhi sekolah dalam mempertahankan mutunya adalah faktor dari kinerja guru. Faktornya apa? Dari berapa banyak faktor? Berarti selain dari kinerja guru ada dong? Ayo. Ya kalau misalnya nggak perlu dijelaskan ya kenapa harus ada kalimat ini? Hapus aja ini, ngapain? Ya kan? Ngapain? Oh jadi saya jadi kamu ngapain saya jelasin gini? Nyusahin saya. Gitu kan? Satu faktor. Oh gila, berarti ada banyak faktor yang lain selain yang kinerja ya? Apakah itu menjadi penelitian kamu juga? Enggak, kalau bukan jadi penelitian kamu, ngapain kamu jelasin? Langsung aja kinerja guru. Straight to the point gitu loh. Kinerja guru. Ingat, problem kamu itu adalah kinerja guru, bukan disiplin ataupun yang lainnya. Fokus di kinerja guru aja gitu loh. Ya. Ini yang saya dapetin dari kamu soalnya. Nah, ini lagi nih, selain itu penilaian kinerja guru mampu memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi. Nah, ini gimana nih? Kamu mau bahasnya apa kan? Balik lagi kan ya? Kamu yang bahas apa sih? Kinerja guru, Pak. Ya udah, ngapain memberi promosi? Kamu jadi, kalau saya lihat jadi 3 penelitian loh. 1, kamu melihat evaluasi sistem kamu dari untuk jadi apakah bisa memotivasi siswa gitu ya. Kedua, kamu mengetes kinerja guru, dan yang ketiga kamu ini ke promosi, apa ya? Ke promosi juga. Maksudnya memberikan promosi jabatan ke guru atau tunjangan? Iya atau enggak? Iya. Hah? Jadi kayak, serius? Jadi hasil dari itu tuh mungkin ini Pak, apa namanya? Kedepannya mungkin bisa buat jadi. Saya balikin lagi ke kamu deh. Saya tanya kembali lagi sama kamu. Apa menjadi problem kamu? Kinerja guru, Pak. Nah, pemberian tunjangan menjadi problem kamu nggak? Enggak, Pak. Itu apa pemberian tunjangan? Itu dari apa namanya? Dari kehadiran dia sih, Pak. No, I mean apa gitu? Apakah selama penelitian kamu atau nanti? Nanti sih. Ya iya, ngapain? Itu kan dampak kan dari apa yang
setelah dilakukan penelitian kamu, betul kan? Ngerti nggak? Jadi kamu melakukan penelitian lagi nih. Udah melakukan penelitian, kamu melakukan penelitian lagi, ngerti? Ya ngapain? Ya. Kalau misalnya begitu, nanti judul kamu berubah lagi nanti. Judul kamu kan udah konsisten bahwa untuk kinerja guru, benar nggak? Guru. Ya udah, nggak usah dibawa sama promosi. Mungkin kamu bisa ngasih informasi bahwa nanti kelak ini akan bisa juga untuk memberikan rekomendasi. Tapi bukan saat ini. Saat ini kamu tetap, ya ngerti ya? Untuk kinerja guru, udah. Nah, oke. Ini nggak usah hapus, ya. Pelaksanaan penelitian kinerja guru dimaksudkan bukan untuk penelitian guru. Ngapain ini dijelasin? Ya, di penelitian. Ya, penelitian itu harus objektif, ya, Agus. Nggak usah yang subjektif-subjektif gini untuk penelitian guru, nggak penting, ngapain? Mereka juga nggak perlu tahu, ngapain, ya. Oke, berdasar masalah di atas, maka akan dibuat suatu aplikasi clustering. Nih, hati-hati, ya. Kamu tidak membicarakan aplikasi dulu. Kamu membicarakannya ini adalah penelitian, ya. Jadi bahasa-bahasa kamu harus bahasa ilmiah atau penelitian. Walaupun memang nanti hasilnya adalah sebuah aplikasi, betul ya? Makanya di sini saya kasih catatan adalah bukan aplikasi, namun fokuskan pada penerapan clustering-nya enggak? Iya, ya. Oke. Nah, ini apa nih saya catat nih? Enggak ada. Ya, ini tadi saya setuju sama Pak Handi. Ini cuma sampai di sini doang, tapi hasilnya apaan? Enggak ada, ya. Oke, rumusan masalah 1.2. Ya, ini apa ini? Saya cek dulu ya. Apa ini? Algoritma fuzzy clustering mendapatkan. Oke, ini tidak mencerminkan penelitian kamu, ya. Apakah algoritma fuzzy Semins ini dalam proses clustering untuk mendapatkan predikat atas kinerja guru pada SMA Taruna Andika Bogor. Di sini kalau saya lihat kamu nguliknya algoritmanya. Benar nggak? Kamu ngulik algoritmanya atau clusteringnya? Sebenarnya ke clustering sih, Pak. Pengelompokannya. Nah, ya disesuaikan aja ya. Oke, batasan masalah ya. Saya langsung yang kedua ini. Nah, kenapa nggak disebutkan? Kenapa nggak disebutkan di latar belakang ini? Variabel penilaian kompetensi meliputi pengajaran, kedisiplinan, dan tugas tambahan. Ini disebutkan di latar belakang masalah. Iya, yang kamu bilang kan tadi itu apa sih itu? Yang di atas tuh untuk fokus atau apa tuh tadi? Apa kinerja ya? Kinerjanya dijabarin, apaan gitu supaya tahu, ya. Nah, kan kedisiplinan masuk ke dalam kinerja kan? Iya, Nah, itu kamu bisa gantiin yang tadi yang kinerja yang masalah guru guru keluar masuk dan lain-lain itu kan udah jelas kalau ini kedisiplinan udah pasti tahu bahwa oh iya gitu. Oke, yang 3 saya komentar bahwa ini jangan dimasukkan ke batasan masalah ya. Penginputan nilai menggunakan 2 teknik yaitu kuesioner dan variabel ini adalah alat pengambilan sampel teknik, ya. Bukan batasan dari permasalahan kamu. Ya, so hapus saja. Ini malah harusnya dijelasinnya yang udah kamu benar lakukan tuh di metodologi penelitian yang 1 titik. Ini kan udah dijelasin sama kamu nih, ya kan? Ya. Yang di sini udah tuh metode wawancara demonstrasi. Jangan dimasukin ke sini, ya. Salah kalau kamu kayak gitu. Oke, ini balik lagi ya. Penelitian ini tujuan untuk mengimplementasikan algoritma fuzzy Semins untuk kategorisasi penelitian kerja guru berdasarkan hasil kuesioner, disiplin, dan tugas tambahan. Apakah itu tujuan kamu? Apakah lebih tepatnya bahwa kamu ingin mengklasifikasi guru berdasarkan kinerjanya? Lebih ke cluster sih, Pak. Iya, terus dengan menggunakan ini kalau menurut saya hanya salah tempat aja ya. Tolong nanti dikonsultasi lagi ya sama dosen bimbing ya. Manfaat bagi peneliti saya bilang hapus saja, nggak perlu ya ini. Manfaat bagi peneliti kalau cuma gini penggunaan algoritma fuzzy Semins sebagai clustering buat apa? Ya, udah pasti kamu pakai ini ya, kamu belajarin ini kan untuk penelitian kamu. Ya nggak usah ngapain. Ya. Oke, ini salah tipe. Ayo ya, tipe ya. Ini apa ini? Yang nomor 2. Oh, ada metode observasi titik. Apaan tuh? Kayaknya masih lupa apa sih? Gimana itu? Lupa apa sih, Pak? Aduh, ya.
Ya gitu deh ya. Saya cuma bisa bilang gitu aja. Ya. Yang tadi saya kelewatan malah, makasih ya Pak Andi ya. Kesimpulan dan saran harus penutup. Nah, ini membahas mengenai pengimplementasian. Langsung aja implementasi, kenapa? Bahas mengenai implementasi algoritma. Ya, ini tolong dicek lagi. Ini apa sih bab 2 ya udah ya? Oh ya udah. Oke, ini penelitian Priscilia, apakah benar penulisannya kayak gini? Ya, nanti tolong dirujuk lagi apakah harus tetap kayak gini atau yang lain ya. Ini tipe-tipe ya, desktop ya. Hapus, beris, dimasukkan. Nah, ya tipe-tipe ya kalau itu ya. Tipe pokoknya saya tandain tipe-tipe ya. Nih, ini saya tandain tuberkulosis, kenapa? Saya tandain kamu nggak konsisten ya. Ada di satu sisi kamu menulis tuberkulosis itu T-nya besar, tapi di sini T-nya kecil. Mana yang kamu mau pakai? Yang T-nya besar sih. Ya terserah kamu ya. Kalau misalnya T-nya kecil, ya konsisten dari awal kecil. Tapi kalau T-nya besar dari awal, ya semuanya harus besar ya. Ya, ini nyanyanya, nyano ya. Saya nggak mau ada nyanya. Dan secara kaidah penulisan yang baik sih harusnya tidak boleh pakainya ya. Udah. Ya kan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nih, mengimplementasikan langsung implementasi sebuah. Nih, mengkategorisasikan, aduh, ya. Mengkategorikan. Nah, udah kan? Ya. Sasikan, kamu kayak bikinisasi itu. Oke. Konsisten. Kamu kadang bilang klasternya pakai bahasa Indonesia, kamu kadang pakai klaster pakai bahasa Inggris. Mana yang kamu mau kasih, ya? Ya, kalau memang bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris semuanya, jangan ada kalau mau pakai bahasa Indonesia semuanya pakai bahasa Indonesia, ya. Oke. Nah, ini saya agak ini Rahmawati, Kusrin dan Ehma ini siapa? Dari penelitian atasnya. Mana? Ini Rahmawati yang mana? Rumo, Kusrini, dan Lutfi. Nah, lo. Mana tuh? Ayo. Ayo. Rahmawati, Kusrinin, Ehma. Padahal di sini yang kamu ngambilnya adalah Rumo, Kusrini, dan Lutfi. So, yang mana yang benar? Yang ini juga, yang Rumano, yang Lutfi, cuma kayaknya di jurnalnya dia ngambil referensi dari dia juga kan. Wah, lo kan berarti kamu belum ngubah dong. Aduh, ini nggak boleh ada kayak gini-gini lagi loh ya, Agus. Artinya kamu kan melakukan ini loh, apa sih namanya, kok saya lupa, paraphrasing ya. Jadi nggak plek-plekan gitu loh. Jadi ya dari si punya si Rumau Kusrini ini, terus kamu ambil, terus kamu plek kayak gitu, no. Tapi kamu harus ubah, dan ubah itu kalau misalnya ada dia ngambil dari si Rahmawati, Kusrin, dan Ehna ini jangan disebutkan. Kalaupun disebutkan, kamu harus menjabarkanlah bahwa si Rahmawati dengan tahunnya, jadi mereference lagi gitu loh, dipisahkan daripada yang ini, ya. Iya dong, ya. Clustering ya, tolong ya. Tunggu kan jadi. Oke. Analisis ya. Iya dong. File bahasa Inggris. Italic masih banyak yang salah ya. Tipe-tipe banyak banget. Menggunakan satu metode, ya pakai tulisan SATU ya. Satu metode, kenapa satu ya? Kriteria alternatif masih italic ya harusnya. Clustering data bakteri-bakteri harusnya ada tanda ininya ya. Ya, cluster apa lagi ya? Oke, desktop atau desktop? Desktop juga. Ya, nanti. Nah, tadi saya tandain tuberkulosis yang mana nih, ya? Oke. Lalu apalagi? Ini masih kamu untuk ini ya, belum di-justify nih, saya melihat. Ya, di-justify. Pokoknya semua yang dalam table kamu di-justify ya. Dan rapih. Ya. Oke, kita masuk ke bab 3 ya.
tabel 3.1 demografi guru, jelaskan tabel ini. Kamu minim sekali penjelasannya, nggak ada. Menurut tabel 3.1, tabel 3.1 adalah, nah, jelaskan ya. Nah, di awal tabel ini harus di bold ya. Iya dong, biar rapi ya. Ya. Nah, kamu minim keterangan dari si tabelnya ini. Udah plok gitu aja, terus apaan gunanya buat saya? Ini tabel apa sih? Gitu kan. Kalau kamu melakukan ini ya paham, tapi kalau orang lain belum tentu. Ya. Apa sih ini tabel demografi yang terdiri dari sekian guru? Nah, gitu loh. Ya. Lebih bagus lagi di background lagi nanti. Umurnya adalah sekian, segini. Terdiri dari 5 pria sampai berapa wanita, gitu loh. Ya. Iya dong. Namanya demografi masa cuma gini doang. Enggak lah, demografi di background ya. Dan ya saya setuju juga sama Pak Adi, serius nih, ini nama-nama asli, serius. Nama asli. Top deh pokoknya. Mudah-mudahan kamu tidak bermasalah ke depan. Oke. Udah kan ya udahlah ini ya bla 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 bla. Oke, ini udah dibahas sama Pak Handi ya. Ini kelemahan kamu ya, benar sekali. Kamu pakainya apa ya datanya dummy. Padahal harusnya kalau kamu melakukan penelitian bab 4 ya, bab 4 itu kamu melakukan penelitiannya. Metode di bab 3 itu sebenarnya kamu bisa ngasih dummy atau sampel data untuk sampel doang untuk perhitungannya. Bab 4 itu kamu asli datanya semuanya gitu loh. Ya, dari katakanlah tadi kamu survei ke siswa, ya seluruh survei yang kamu kasih ke siswa itu diambil jadi data raw, data raw itu baru dianalisis gitu loh, dipecah-pecah lagi sampai kamu dapat bahwa tadi yang Pak Handi bilang nilai 83 itu dari mana? Nah, itu loh maksudnya. Soalnya untuk nyampe nilai sebuah nilai di akhir itu pasti ada prosesnya. Ya kita pengen tahunya itu. Ketika kami yang melihat bahwa proses kamu benar, berarti kamu benar-benar melaksanakan penelitian dengan yang baik dan benar gitu loh. Ya. Ya, saya tidak menyaksikan kamu bisa membuat aplikasinya, ya. Beda ya, membuat aplikasi sama membuat penelitian itu hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda, sangat berbeda. Ya. Oke, ini udah dibahas sama Pak Andi ya, saya skip aja ya. Oke, ini apa ya? Nah, ini saya coba nanya kamu, kenapa kamu ngambil skalanya 1 sampai 4 doang? Apa alasan kamu? Kenapa nggak 1 sampai 5? Kalau untuk kuesioner emang saya menggunakan 1 sampai 4 loh. Iya, dari mana kamu bisa mengambil 1 sampai 4? Alasan kamu kenapa 1 sampai 4? Kenapa nggak 1 sampai 5? Kenapa nggak tidak baik, tidak baik, kurang, sangat, ya cukup? Kenapa nggak ada cukupnya di sini? Ayo. Itu karena ya, ayo, nanti diskusin lagi sama dosen pembimbing ya. Oke, ini kedisiplinan. Ini 3x saya nggak mau. Kok susah banget bilang 3 kali? Ayo. 3 kali, 3x. No. Deskripsi no. Ya. Oke, ini wakil kepala sekolah. Kenapa? Kalau kamu K-nya besar, konsisten kamu, tapi sebaiknya sih harusnya besar semua ya. W-nya besar, K-nya besar, S-nya besar. Ya kan? Kan jabatan itu ya. Kepala perpus juga. Kan lucu tuh. Ini apa nih? Staff tata. Tahu saya. Staff. STUFF. Staff. Itu kepala lab IPA, lab itu pakai P atau pakai B itu? Lab itu lab bersihin kesian itu kamu nih ya, kamu kesian itu gimana ya, variabel tuh ya. Saya belum baru nemu sekarang. Itu artinya apa? Kamu tuh banyak banget tipe-tipe yang nggak dibaca lagi. Saya sering menasihati mahasiswa-mahasiswa, ya mau itu saya bimbing 1, bimbing 2, ataupun habis nguji terus mereka itu, saya selalu bilang bahwa kamu inepin dulu proposalnya kamu atau skripsinya kamu 1, 2, 3 hari deh. Tiap hari kamu baca gitu, ulang supaya dapat nemuin tipenya. Kalau kamu langsung sekali doang, ya otomatis ini yang terjadi, bahwa tipe-tipenya banyak yang kelewatan. Saya udah baca ini kemarin, ya. Pas saya baca lagi, nemu lagi tipe-tipe, gitu kan? Saya diinepin, jangan cari cepatnya, ya. Ya cepat itu benar ya, saya paham kok, ya. Namanya mahasiswa pasti tetap juga ingin ngejar waktu ya, pasti. Cuman kejar waktunya juga dibarengi dengan mengejar
kualitasnya juga. Ya, kesian kamu. Nanti kamu sendiri loh yang malu. Seriously. Ketika kamu nanti selesai dari skripsi ini, gitu ya, udah lulus gitu, katakanlah ya, contohnya, kamu nanti dalam waktu 2-3 hari, bukan itu nanti pas lihat skripsi kamu akan sedih sendiri gitu, waduh, ini tulisan saya, gitu kan ya. Sedih. Dan itu akan melekat ke kamu seumur hidup kamu. Dari kamu akan bekerja pun akan di-state di situ juga skripsi kamu, dan nanti kalau seandainya dia minta dong skripsi lu, gitu kan. Wah, kamu kasih sesuatu yang wow gitu ya. Nah, tadi udah dibahas ya SMA. SMA-nya SMA kecil kan. SMA besar ya. Bold ya. Tadi udah dibilangin sama Pak Andi juga ya. Dijabarkan ya. Dijabarkan. Tuh, tipe-tipe sudah saya temukan ya. Tipe sudah saya temukan. Nah, ini sebenarnya kemarin saya udah nandain sama nih sama Pak Andi juga ya. Ini apa? Persamaan apa sih? Kok nggak dijelasin? Ya, jelasin. Jelasin tuh, ini ada kan ya. Persamaan apa ini? Jelaskan gitu kan. Bold, di bold, ya. Ya dijelaskan lah, tolong. Jelaskan lagi, ya kan? Kamu minim penjelasan sekali. Jelaskan lagi. Sampai saya bosan ya udah. Oke, pengujian ya langsung deh. Pengujian enggak, oke. Bab 4 langsung ya. Setelah melakukan analisa harusnya analisis ya. Bla 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 bla. Ini tadi udah dibahas sama Andi juga. Saya nggak mau ke situ, saya mau langsung ke bawah aja. Ya. Tadi udah dijelasin sama Pak Andi juga soalnya ya. Oke, saya masuk ke ini nih, ke implementasi sistem ya. Tadi kemarin saya udah tandain apa yang sebenarnya Pak Handi juga tanya tadi ya. Pak Handi nanya kayak gitu karena bingung. Sama kayak ketika saya baca ini kemarin juga bingung ya. Jangan dicampur. Kalau ini memang ada dua, kayak kepala sekolah sama admin ya, ya kamu buat implementasi sistemnya dibedakan, bahwa ini implementasi untuk form admin. Kamu selesaikan dulu melakukan screenshot dari admin. Baru habis itu kamu melakukan screenshot untuk yang subset. Developer. Ya, apapun lah itu ya. Admin atau developer. Ini kan jadinya kan campur aduk kan? Ya enggak? Iya dong. Kamu di satu sisi bilang untuk yang admin itu lebih kompleks. Ya, seberapa kompleks, tapi itu dipisah. Ngerti nggak? Iya. Satu sub bagian kamu bahas tentang yang punya si admin atau web developer, satu bagian lagi kamu bahas tentang si sub gitu loh. Ya, dengan screenshot-nya ya. Paham ya? Paham nggak? Iya dong. Oh. Ya udah, ini dibahas sama Pak Handi, ya udahlah. Ya. Ya, ini saya juga tandain juga deh kayaknya ini, atau enggak ya? Oh iya benar. Ini apa nih? Iya, benar kan, jelas kan dengan rinci apa gunanya grafik ini. Lama. Gunanya apa sih grafik ini gitu loh. Apa? Kalau emang nggak guna, ya nggak usah dilampirin, ngapain. Kalau memang berguna, mohon dijelaskan secara lebih rinci untuk apa. Ya. Oke, ini apa nih? Nah ya, ini, sorry. Yang hasil ini, saya tidak setuju sama kamu. Ya, Agus. Hasil ini bentuknya table. Ya. Table ini harusnya, table hasil ini masuknya di sini, sebelum implementasi. Benar nggak? Implementasi, Pak. Iya dong. Yang ini, Pak. Iya dong, coba loh. Ini hasil betul, memang jatuhnya table. Tapi ini kan sebenarnya rangkaian dari hasil perhitungan yang tadi kan? Ya nggak? Iya, Pak. Benar kan? Hasil perhitungan jangan kamu taruh di sini. Ini kamu bahas implementasi, tapi kok ada table ini? Table perhitungan. Harusnya apa? Kalau implementasi, boleh ini, tapi hasilnya yang ada di aplikasinya. Kalau ini hasil perhitungan, kalau hasil perhitungan ya masukinnya di sini lah. Okay. Yang sebelum implementasi, yang di bagian akhirnya. Ya? Yeah. Jadi runut gitu kan. Ini ada prosesnya, benar nggak? Ini hasilnya itu hasil dari perhitungan ini kan? Iya. Iya, taruh di sini. Ngapain kamu tiba-tiba lompat di implementasi sistem terus ada ini? Di implementasi sistem mau kamu kasih hasil boleh, tapi hasil screenshot dari hasil aplikasinya. Ada nggak? Ada Pak yang di atas, Pak. Iya, tapi ada kan? Ada. Ya udah, ngapain? Ya. Baru nanti kamu tutup, boleh. Nggak masalah. Tutup dengan hasil, berdasarkan dari hasil rekapitulasi hasil cluster, ini boleh kamu tutup dengan ini di implementasi. Ya. Oke, gitu.
Nah, yang ini pengujian black box. Saya sanksi sama kamu ini bukanlah black box. Kamu tahu nggak apa bedanya black box sama white box? Kalau black box dia nguji ini Pak, apa namanya, software Pak. Ayo, ini udah salah nih. Black box. Kamu baca lagi ya apa bedanya black box sama white box ya. Ini kebalik kamu. Black box itu adalah menguji fungsionalitas. Ya. White box itu menguji apa kira-kira? Kode, iterasi, optimasi. Nah, itu di situ. Kamu kebalik ini. Mana ada fungsionalitas dibahas kayak gini? Jadi, Oh. jadi white box Pak. Ya menurut kamu? Kamu ngulang mata kuliah RPL nanti kamu. Nggak jadi lulus nanti kamu. Mana sih? Wah, kacau. Hati-hati loh, jangan sampai salah black box sama white box. Ini white box ini iterasi kok black box. Oke? Ini udah jelas nih kan kamu ininya kan? Apa? Fazinya kan? Iya. Yang kamu uji? Ya iyalah, gila lah. Raja. Oke. Oke, ini malah saya kurang setuju sama yang Pak Andi bilang. Tapi nggak apa-apa, ini jadi masukan aja ya, nggak apa-apa. Ini sebenarnya yang kesimpulan kamu ini adalah hasil, benar nggak? Iya. Iya, hasil bukan kesimpulan kamu. Kesimpulan kamu itu adalah apakah dari hasil yang kamu yang dapatkan dari penelitian kamu itu menjawab penelitian kamu tujuannya atau enggak? Ya. Saran nomor satu, saya tidak setuju sama kamu, ya, bahwa ini diharapkan dapat dilanjutkan penelitian lebih lanjut dengan metode chart untuk mendapatkan hasil klasifikasi dan keakuratan yang lebih maksimal dan membandingkan dengan metode Siemens. Kalau misalnya yang chart ini kamu udah bisa bilang hasil klasifikasinya lebih akurat, ngapain kamu pakai yang kamu bikin penelitiannya? Harusnya penelitian kamu ini. Ngerti nggak? Iya, harusnya kamu kalau mau ngambil yang saran ini cari yang berhubungan dengan mungkin ya penambahan dimensi dari penelitiannya, mungkin dari kinerjanya tadi 3 jadi 4 jadi 5 gitu ya. Ya, itu penambahan dimensi boleh. Tapi kalau kamu bilang kalau pakai chart lebih bagus daripada untuk menghasilkan klasifikasi, ya artinya kenapa kamu pakai yang kamu buat? Kenapa nggak pakai yang ini dari awal? Oh iya kan, itu kamu sama aja bunuh diri sebenarnya. Oke? Dah, itu sorry, ada tambahan lagi dari saya. Ini saya udah sampai sini aja ya. Sorry. Nah, kalau daftar isi oke lah, no problem lah ya. Nih, yang saya ganggu banget sih. Ini lampiran kamu tuh bukan lampiran foto kamu loh. Tidak, lampiran itu adalah seperti tadi yang diminta sama Pak Handi. Data kuesioner kamu, hasil kuesioner kamu mana, ya. Terus observasi hasil analisisnya kamu mana. Data Excel kamu itu dilampirkannya di sini. Data perhitungan di sini, semuanya di sini. Foto kamu boleh, nggak masalah. Segini aja. Tapi yang kita minta itu adalah datanya. Data itu sebagai lampiran, ya. Bahwa sebagai valid bahwa ya kamu telah memang membuat penelitian ini dengan baik. Gitu, ya. Syukur-syukur memang kamu diperbolehkan untuk mengambil datanya dari sekolah tersebut. Alhamdulillah bisa ditampilkan di skripsi. Alhamdulillah. Tapi ada juga beberapa sekolah ataupun perusahaan yang tidak mau dilampirkan. Ya, walaupun tidak mau dilampirkan, artinya harus kamu modifikasi tadi ya, data nama-namanya itu mungkin bisa dirubah, tapi data keterangannya asli. Ya, gitu dari saya ya. Udah jam 10 juga. Tunggu, saya balikin lagi, saya stop share dulu ya. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kamu, Agus. Ya, terima kasih ya kepada Pak Ade selaku pembimbing utama untuk memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih kepada Pak Budi Arifitama. Oke, saudara, bentar. Ini ketutupan.
Oke, baik. Pada Saudara Agustiawan, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah saudara lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di waiting room. Sewaktu-waktu nanti akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih. Recording. Oke. Baik, Saudara Agustiawan, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji atau Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya akan mewakili dosen pembimbing kedua, akan membacakan beberapa syaratnya. Yang pertama, sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Yang pertama, apakah saudara Agustiawan, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang, seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Sidang. Yang kedua, apakah saudara Agustiawan, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Sanggup. Yang ketiga, apakah saudara Agustiawan, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Sedia, Pak. Yang keempat, apakah saudara Agustiawan, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Sedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban saudara Agustiawan. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan saya bacakan. Saudara Agustiawan, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Algoritma Fuzzy K-means untuk kategorisasi penilaian kinerja guru di kasus SMA Taruna Adiga Bogor dinyatakan lulus dengan revisi mayor dengan hasil 68,75 atau nilai mutu B-. Dengan ini kami dari Universitas Trilogi menyatakan Anda mendapatkan gelar Sarjana Komputer atau SKOM mulai terhitung pada tanggal yang nanti ditentukan oleh Kaprodi dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam softcopy skripsi yang akan disampaikan nanti melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, yaitu Bapak Budi Arifitama dan Bapak Sylvester Dian Hadi Permana, dan Saudara Agustiawan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.